Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam perjumpaan kita kali ini, kebetulan kita akan belajar tentang bagaimana sesungguhnya kita itu bisa mengenal dan paham tentang arti pentingnya membaca Al-Quran. Coba sekarang sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berusaha Fatihah terlebih dahulu sekaligus membaca doa sebelum belajar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wa mursalin wal ali wal ashabi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in tasya'ulina wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Setelah itu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih adikku sekalian. Sekarang coba dibuka halaman 1. Mari belajar tentang surat Al-Fil. Kita tahu dalam ringkasan materi ini kita akan diajak untuk mengenal bagaimana pentingnya membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran, bahkan yang bisa mengajarkannya. Setelah ini kita buka halaman yang kedua. Di sini ada 2 surat Al-Anfal ayat kedua, sedangkan yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 174. Di mana kedua ayat ini, baik yang tertera dalam surat Al-Anfal dan surat An-Nisa itu sama-sama menerangkan tentang bagaimana pentingnya belajar dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanmu lah mereka bertawakal. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Di sini kita jelas, adik-adikku sekalian, dalam 2 ayat ini, baik yang tertera dalam surat Al-Anfal ataupun surat An-Nisa ini sama-sama menerangkan bagaimana kalau kita bisa membaca dan belajar itu nantinya akan bertambah imannya. Kualitas iman kita akan bertambah gara-gara membaca Al-Quran. Oke, baik. Fokus kita kali ini akan menerangkan, akan belajar, sama-sama belajar tentang surat Al-Fil. Ada yang tahu surat Al-Fil? Oke. Surat Al-Fil di sini merupakan surat yang ke-105 dari 114 surat. Kenapa kok dinamakan Al-Fil?
ini berasal dari bahasa Arab filun, artinya gajah. Dalam sejarahnya, ini merupakan ayat-ayat yang tertera dalam surat Al-Fil di sini diturunkan pas pada waktu lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu ada seorang raja bernama Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kebetulan dalam sejarahnya itu Raja Abrahah di sini merupakan seorang raja yang sangat dengki, yang sangat iri karena melihat Ka'bah yang merupakan tempat ibadah orang Islam malah ramai dikunjungi. Sehingga ada maksud dan tujuan daripada Raja Abrahah di sini untuk menghancurkan dan menggantikannya dengan sebuah kuil. Untuk itulah Raja Abrahah di sini mengutus mengajak pasukannya yang terdiri dari gajah, karena ini merupakan surat Al-Fil yang artinya gajah di sini disesuaikan dengan bagaimana rombongan dan pasukan dari Abrahah di sini mengendarai gajah. Akan tetapi Raja Abrahah di sini yang berasal dari negeri Yaman ternyata dihancurkan oleh sekawanan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Hal ini dimaksudkan bahwa Ka'bah di sini sangat dijaga oleh Allah. Meskipun berbagai macam tindakan dari orang-orang non-Islam ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata tidak mempan gara-gara dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di sini, peristiwa Raja Abrahah yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah di sini bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau dalam Masehinya itu tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pada saat itu lahirlah bayi laki-laki dari Siti Aminah yang diberi nama Ahmad atau Muhammad, yang artinya terpuji. Ayahnya bernama Abdullah telah meninggal dunia sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Bayi Muhammad ternyata disusui oleh Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Jadi selama kelahiran sampai berumur 2 tahun, beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian dikembalikan kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur atau berusia 6 tahun, Siti Aminah wafat dan dimakamkan di daerah ataupun di desa Abwa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama, ada yang tahu? Kakeknya adalah yang bernama Abdul Muthalib. Lalu ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya wafat yang bernama Abdul Muthalib. Saat itulah beliau mulai diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi saya harapkan kepada adik-adikku sekalian, bagaimana kalian semua bisa tahu dan hafal tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, berikut tanggal, peristiwa, tahun, dan bulannya, sekaligus bagaimana proses kelahiran sampai berusia 8 tahun, di mana beliau diasuh atau disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai berumur 2 tahun, lalu setelah itu kemudian pada usia 6 tahun ibunya yang bernama Siti Aminah wafat, diasuh lagi oleh kakeknya Abdul Muthalib, wafat, diasuh kembali oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi saya harapkan adik-adikku sekalian bisa paham dan mengerti bagaimana sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW berikut kandungan
daripada surat Al-Fil. Setelah ini saya mengharapkan setelah adik-adik sekalian membaca dengan tuntas dari halaman 1 sampai halaman 3 ini, saya harapkan adik-adikku sekalian bisa mengerjakan pekerjaan rumah 1 yang terdiri dari 5 poin. 1. Keterangannya di sini, lengkapilah soal-soal berikut dengan benar. 1. Raja Abraha berasal dari mana? Yang kedua, Raja Abraha datang ke Mekah dengan maksud apa? Yang ketiga, Raja Abraha datang ke Mekah bersama siapa? Yang keempat, tujuan Raja Abraha, ini ada titiknya, mau dilengkapi, karena Allah mengirimkan serombongan burung. Yang terakhir, Raja Abraha beserta rombongannya akhirnya, ini ada tanda titik, jadi mau dilengkapi, diserang rombongan burung. Jadi dari kelima poin di sini, saya mengharapkan adik-adik sekalian bisa menjawabnya dengan benar sesuai dengan bacaan di halaman sebelumnya. Dimulai dari halaman 2 sampai halaman 3. Ini semuanya sudah tertera dalam penjelasan ada di antara halaman 2 dan juga halaman 3. Mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita niatkan untuk belajar Al-Quran bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya belajar bersama-sama. Jangan lupa tetap niatkan untuk kita belajar, dan juga kita harus sering-sering membaca dan juga membaca Al-Quran terutama, agar kita bisa menjadi generasi muslim yang bermanfaat untuk sama. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.